Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Bertindak tidak sesuai, rindu, cinta bertepuk sebelah tangan, dan iri. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada wanita atau pria yang berbadan langsing, orangnya suka berpergian, tapi mungkin selama ini seseorang ini selalu omong kosong. Dia yang sempat pergi dari hidup kamu, saat ini dia lagi merasa dalam kondisi sial. Banyak masalah, bahkan ada beberapa dari mereka ada masalah yang berkaitan dengan hukum, atau bahkan ada yang sampai sakit fisik. Ya, setelah meninggalkan kamu ada aja masalah yang dia hadapi. Sakit fisik lah, masalah hukum, atau masalah-masalah dalam hidupnya, kesialan dalam hidupnya. Sehingga seseorang ini akhirnya berusaha untuk kembali sama kamu. Karena dia di sini ada penyesalan atas apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Di sini dia berhati-hati untuk mencari cara agar dia bisa kembali sama kamu. Dia, ya, ada seseorang yang sudah jauh dari kamu tapi memiliki keteguhan hati untuk ingin deket lagi sama kamu. Karena banyaknya masalah, hambatan yang harus dia hadapi dalam hidupnya. Kayak sakit ya. Beberapa kayak sakit gitu loh di sini. Karena dua kartu di sini menggambarkan tentang sakit, ya, sehingga pingin balik ke kamu. Hati-hati ya, kalau sakitnya aneh-aneh balik ke kamu, nanti kamu kena sakit gitu ya. Itu kan mungkin karma juga buat dia atas apa yang udah dia perbuat selama ini, entah karma dengan kamu atau karma dari kesalahan bersama dengan orang lain gitu ya. Oke. Di sini mungkin ada beberapa orang, entah itu teman kamu, entah itu seseorang yang kayak ngajakin kamu ketemu, ya. Tapi di sini sebenarnya kamu tuh kayak punya feeling nih, bisa mikir nih, kalau sebenarnya ya, kalau seseorang ngajakin sesuatu, ngajakin ketemu, itu sebenarnya hanya merugikan kamu atau mengecewakan kamu saja. Lah, semesta itu memberikan pesan kepada kamu, kamu berani bilang enggak yuk gitu loh, terhadap sesuatu hal yang sekiranya itu hanya merugikan untuk kamu. Jadi di sini kalau misalkan ya, kamu tuh diajak pergi sama teman kamu lah, sama seseorang ya, bahkan gebetan sekalipun ngajak pergi kamu, ya.
Oke lah kalau sekali 2 kali kamu traktir atau kamu bayarin. Tapi ini enggak, berkali-kali dengan alasan tertentu minta kamu yang selalu bayarin, ya apalagi dalam pertemanan. Dan kamu mikir kok kayak aku dimanfaatin ya, tapi kamu orangnya itu enggak enakan. Kadang kamu tuh bisa berpikir jelas, berpikir jernih, karena seseorang itu hanya merugikan atau memanfaatkan kamu gitu ya. Tapi selama ini kamu nggak enakan lah, saatnya kamu tuh mikirin diri sendiri. Iya kalau kamu alhamdulillah ya, syukur-syukur rezekinya mengalir deras, is oke lah buat sedekah, ngasih-ngasih mereka, traktir mereka. Tapi sampai kapan? Ada saatnya itu roda itu berputar. Kadang-kadang kamu lagi butuh dan mereka apakah ada untuk kamu? Enggak, kadang-kadang mereka menjauh malahan. Ya, kalau lagi enak-enaknya aja mendekat ke kamu. Jadi sampai kapan seperti itu? Lah, di sini tuh semesta ngomong ke kamu, udah deh. Ini tuh saatnya kamu berani berkata tidak untuk sesuatu yang gak sesuai menurut kamu. Kamu tuh udah bisa mikir loh, kamu tuh udah punya feeling loh kalau ada sesuatu yang gak sesuai. Tapi kenapa kamu selalu bilang iya-iya aja gitu loh. Ya, kadang itu kamu kayak udah males gitu ya. Males diajakin pergi, males untuk ketemu kalau hanya merugikan untuk kamu. Tapi kamunya gitu loh, yang kadang itu sungkanan, kadang itu nggak enakan. Jadi sudah saatnya kamu bilang enggak ya, no terhadap sesuatu yang tidak sesuai, tidak searah, tidak seimbang ya. Di sini ada seseorang yang selalu terbayang-bayang kamu. Jika pasangan kamu, dia itu selalu terbayang-bayang kamu. Selalu pingin ada di dekat kamu, selalu rindu sama kamu. Sebenarnya dia itu sangat posesif banget sama kamu, takut kehilangan kamu. Ya. Orang ini itu kayak kadang itu karena gengsinya ya. Ada orang yang kayak dia tuh posesif, dia tuh cemburu, dia tuh perhatian sama kamu, tapi orangnya gengsian. Jadi kayak kalau tanya sesuatu itu kayak basa-basi gitu loh, omong kosong. Padahal dia tuh kayak pingin deket kamu, pingin kangen kamu, ya. Selalu posesif, cemburuan dan sebagainya. Cuma gara-gara di sini tuh kayak apa ya? Selalu gengsi ya, jadi kayak omong kosong gitu loh. Ya, yang ditanyakan itu kadang sesuatu yang nggak penting gitu. Ya, tapi ada juga seseorang di masa lalu kamu yang kayak menyesal banget ya. Mungkin ini salah satu dari tebaran tadi, ada seseorang di masa lalu kamu yang saat ini tuh hidupnya nggak baik-baik aja. Kalau dia punya pasangan, mungkin dia dengan pasangannya itu lagi nggak baik-baik aja, sehingga kangen sama kamu, rindu sama kamu, dan menyesal udah ngecewain kamu lah, hianatin kamu gitu. Ya. Terus di sini kalau ini pasangan kamu itu tadi ya, dia itu kangen sama kamu, terbayang sama kamu, sebenarnya posesif sama kamu. Cuma karena dia itu gengsian, ya, jadi dia itu kayak selalu menahan gitu ya, menahan. Tapi kalau misalkan gak kuat nahan, kadang-kadang itu kalau tanya sama kamu itu hal-hal yang omong kosong. Padahal niatnya itu cuma kayak pingin tahu kabar kamu atau pingin tahu kamu ngapain gitu loh. Tapi yang ditanyakan itu hal-hal yang gak berguna kadang-kadang ya, untuk memulai pembicaraan. Ya. Ya. Ada seseorang yang benar-benar lagi nungguin kabar dari kamu, dia kangen banget sama kamu. Iya ya, kayak ada orang yang gengsi. Ada orang yang gengsinya besar banget, itu lagi kangen sama kamu, lagi rindu sama kamu, dan menunggu kabar dari kamu, karena gengsi ya. Tapi, kalau misalkan kamu juga berusaha untuk diam ya, berusaha untuk nggak ngubungin dia, ya mungkin dia akan menghubungin kamu. Ini untuk pasangan ya. Jadi ada pasangan kamu yang mungkin dia tuh kangen banget
Dia itu sebenarnya posesif ya, kayak takut cemburu, takut kehilangan kamu, tapi orangnya gengsi ya. Kadang itu kayak ngambek-ngambek gak jelas gitu dianya. Nah, saat ini tuh dia menunggu-nunggu kabar dari kamu ya, tapi nanti kalau kamu tetap diam, tetap nggak ngubungi ya, dia akhirnya mau nggak mau melakukan cara untuk bisa menghubungi kamu ya, nanti basa-basi pura-pura tanya apa gitu. Terus ada seseorang yang mungkin kalau datang ke kamu tuh sukanya hanya tutup selambu, melampiaskan nafsunya ya. Untuk kalian yang single parent, janda atau duda, terus ada seseorang yang ujuk-ujuk datang ke kamu itu selalu menginginkan nafsu, selalu kayak melampiaskan gairahnya ya. Lah, seseorang ini akan berusaha untuk datang kembali. Ya, dia itu kayak dalam menjalani hubungan itu tuh dengan seenaknya sendiri gitu loh. Ya, kalau kamu meminta pergi, dia kayak seolah-olah kamu cari masalah, kayak playing victim. Atau di sini kalau kamu ingin pergi, dia berusaha untuk mempertahankan. Tapi kalau udah dikasih kesempatan gitu ya, udah dipertahanin, dia melakukan sesuatu seenaknya, nggak pernah ngabarin lah, datang-datang hanya ingin melampiaskan nafsunya, datang-datang hanya ingin seksual gitu ya. Kayak kamu tuh cinta kamu bertepuk sebelah tangan, yang dimana dia seolah-olah mempertahankan dan meyakinkan kamu itu karena memang merasa masih butuh kamu, bukan benar-benar mencintai kamu dengan tulus gitu ya. Jadi sudah saatnya kamu membuka mata kamu ya, dan bisa memfilter ya, mana sih orang-orang yang baik buat kamu, mana sih orang-orang yang sebenarnya merugikan buat kamu, hanya buang-buang waktu kamu kayak gitu. Terus di sini ada seseorang, aku melihat mungkin kalau kamu yang nonton perempuan, ada seseorang perempuan yang merasa iri kepada kamu dalam hal pekerjaan ya. Seseorang ini kayak mempunyai rencana-rencana tertentu ke depannya untuk mengalahkan kamu atau melakukan sesuatu yang kurang baik, karena saking irinya kepada kamu atau sebenarnya nggak suka. Mungkin ini rekan kerja kamu, teman kerja kamu, dan sebenarnya baiknya dia kadang tanya-tanya sesuatu, sebenarnya dia itu iri sama kamu ya. Terus ada seseorang, kalau di sini ya sama ya kayak perempuan gitu. Kalau kamu yang nonton perempuan, ada seorang laki-laki muda, putih, gemuk, orangnya manipulatif, tapi dia lagi menunggu kamu. Dia itu mendapatkan kabar yang membuat dia merasa cemburu sama kamu. Tapi orangnya gengsi untuk tanya. Jadi kalau kamu perempuan, ada seorang perempuan dalam hal pekerjaan yang iri banget sama kamu harus tetap waspada dengan orang-orang yang hanya memakai topeng, dimana dia hanya baik di depan, tapi di belakang kamu itu kayak melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Terus kalau kamu perempuan, ini tentang cemburu, ada seorang laki-laki ya, muda tadi, putih ya, agak-agak sipit gitu, yang dimana dia menanti kamu, menunggu kamu ya. Terus dia mendapatkan kabar yang membuat dia cemburu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.